Amerika Serikat telah menyiapkan operasi militer terbaru. Operasi militer bernama Sledgehammer akan diluncurkan sebagai serangan pamungkas jika Iran terus menolak proposal damai yang diajukan. Meski berbagai upaya telah ditempuh, namun kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran masih belum kunjung tercapai. Di tengah kebuntuan negosiasi, AS dilaporkan telah menyiapkan operasi militer terbaru bernama Sledgehammer untuk menyerang Iran jika kesepakatan damai gagal. Operasi militer tersebut hanya berganti nama dari operasi militer sebelumnya yang bernama Epic Fury untuk menghindari pelanggaran War Powers Act atau Undang-Undang Kekuatan Perang. Sejumlah pejabat Amerika Serikat yakin bahwa penggunaan nama operasi baru tidak melanggar War Powers Act. Undang-undang tersebut membatasi waktu 60 hari kepada Presiden AS dalam melancarkan perang melawan negara asing tanpa persetujuan Kongres. Diketahui operasi militer Epic Fury telah berakhir pada bulan April lalu, meskipun AS dan Iran belum mencapai kesepakatan damai. Kedua belah pihak telah berupaya mengajukan proposal damai, namun hingga kini masing-masing pihak saling menolak syarat-syarat yang diajukan. Anda masih di News Siang, pemirsa. Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya, Jumat pagi terbakar. Akibatnya seorang pasien meninggal dunia akibat menghirup asap. Di lokasi mungkin bisa konfirmasi dulu langsung ke keamanan ke tempatnya. Api membakar lantai 5 Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Petugas pemadam kebakaran bersama tim internal rumah sakit langsung mengevakuasi pasien dan pengunjung yang masih berada di dalam gedung. Salah seorang pasien yang sedang dirawat di lantai 6 meninggal dunia diduga akibat menghirup asap. Sementara satu lainnya kritis dan dievakuasi ke IGD. 3 petugas rumah sakit yang membantu evakuasi pasien juga mengalami sesak nafas dan sempat mendapatkan penanganan medis, dan seluruh pasien dievakuasi ke sejumlah ruang perawatan. Petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran dan diduga api berasal dari ruang farmasi di gedung lantai 5 Pusat Pelayanan Jantung Terpadu RSUD Dr. Sutomo. Sempat dievakuasi ada 2 dari lantai 6 ya. Kondisi gimana Pak waktu dievakuasi? Info sementara tadi kondisi yang satu kritis, yang satunya lagi sudah MD. Untuk yang lainnya alhamdulillah sempat dievakuasi. Jadi sebelum membesar tadi sudah dievakuasi sama teman-teman PMK dan juga. Masih di News Siang, pemirsa, sejumlah kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran. Iran mengatakan akan mengizinkan kapal lewat jika mereka bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Kapal-kapal terlihat terhenti di Selat Hormuz pada hari Kamis di tengah pembatasan navigasi yang terus diberlakukan Iran dan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat yang berkelanjutan terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Kapal dan tanker minyak terdampar di laut, beberapa di antaranya membawa kontainer, sementara yang lain tampak kosong. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa Teheran telah mengizinkan 30 kapal untuk melewati Selat Hormuz sejak Rabu malam. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan Selat Hormuz tetap terbuka untuk pelayaran komersial asalkan kapal-kapal tersebut bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. Hal ini terjadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak tanggapan terbaru Iran terhadap usulan kesepakatan yang bertujuan mengakhiri perang. Ia mengancam akan melanjutkan Project Freedom dan berulang kali menyatakan bahwa Amerika Serikat akan melanjutkan blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Sementara itu, Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte mengatakan bahwa fase selanjutnya akan melibatkan inisiatif bersama yang dipimpin oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis untuk memastikan sumber daya yang memadai untuk operasi pembersihan ranjau dan membantu menjaga selat tetap terbuka. Ia menambahkan bahwa Italia akan mengerahkan 2 kapal penyapu ranjau tambahan di dekat Selat Hormuz untuk tetap siaga jika diperlukan. Rutte juga menyinggung upaya dukungan yang lebih luas yang melibatkan Jerman, Lituania, Belanda, Belgia, Prancis, dan negara-negara sekutu lainnya.
Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Armada nyamuk Iran menantang Angkatan Laut Amerika Serikat di Selat Hormuz. Hal ini adalah balasan atas klaim Amerika Serikat yang telah menghancurkan Angkatan Laut Iran dan hanya menyisakan perahu-perahu kecil. Namun, perahu-perahu kecil yang dimaksud Amerika adalah julukan armada nyamuk yang justru memiliki daya sengat. Ukuran perahu cepat jauh lebih kecil dari kapal tempur Angkatan Laut AS atau kapal tanker minyak. Perahu-perahu ini seringkali mengepung target untuk menyulitkan sensor dan sistem pertahanan. Taktik ini efektif pada jalur perairan sempit seperti Selat Hormuz karena target besar tidak bisa bermanuver dengan mudah. Meskipun kecil, armada nyamuk dilengkapi persenjataan berat termasuk senjata mesin, roket, ranjau laut atau rudal anti kapal. Kelebihan armada nyamuk juga dapat dengan mudah bersembunyi di terowongan pesisir, gua, atau dermaga warga. Armada perahu kecil merupakan salah satu bagian dari strategi Iran yang dioperasikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Armada nyamuk dirancang untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Setelah kesepakatan damai Amerika Serikat dan Iran berakhir buntu, kedua negara kini mengirim sinyal siap perang. Garda Revolusi Iran menggelar latihan perang skala besar. Latihan digelar non-stop 5 hari 5 malam. Garda Revolusi Iran menyebut latihan perang untuk menghormati gugurnya pemimpin tertinggi mereka Ayatollah Khamenei dan kesiapan menghadapi agresi Amerika Serikat Israel. Latihan digelar di lokasi operasional di sekitar Teheran. Sementara itu, Bandara Sipil Ben Gurion Israel kini resmi menjadi pangkalan militer Amerika Serikat. Puluhan pesawat militer memenuhi Bandara Ben Gurion. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM mengunggah rekaman jet tempur mereka tengah mengisi bahan bakar di udara saat patroli di Timur Tengah. Prajurit Amerika Serikat di perairan Arab juga menggelar latihan di atas kapal Tripoli dan Abraham Lincoln. Kapal-kapal Amerika terus melanjutkan operasi di Laut Arab termasuk penegakan blokade Amerika terhadap Iran. Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM juga mengumumkan telah menjadwalkan latihan perang gabungan dengan belasan negara Asia di Amerika Serikat. Sementara Angkatan Laut Inggris dan Korea Selatan dikabarkan bergabung dengan Amerika Serikat untuk operasi pengamanan gabungan di Selat Hormuz. Jika negara-negara aliansi Amerika Serikat bergabung di perairan Arab, akankah mereka akan ikut mengepung untuk menggempur Iran bersama Amerika dan Israel?